kita lebih semangat lagi kayak tadi apa? Berdiri banyakin berdiri. Biar lebih semangat. Geraknya yang apa? Geraknya yang semangat juga ya. Terus suaranya dikeluarin nih, sekeras-kerasnya. Satu, tepuk semangat. Makasih dulu kembali. Kalian hari ini tahu nggak? Kakak mau ngajar tentang apa? Kita mau belajar tentang apa? Kalian tahu? Kalian pernah dengar sudah tentang Asmaul Husna? Nah, udah hafal berapa? 99? Semuanya? Semuanya 99. Kalian udah hafal berapa? Ada yang hafal nggak? Nggak ada yang hafal? Ya udah, makanya ini kakak hari ini mau ngajarin kalian tentang Asmaul Husna. Nanti kalian simak dulu videonya ya. Nanti kakak jelaskan setelah videonya selesai. Setuju? Lihat ya video tentang teladan mulia Asmaul Husna. Tadi kita akan, jadi hari ini kita akan membahas tentang 5 Asmaul Husna beserta artinya, beserta contoh-contoh dalam kehidupan nyata kita. Nah, ada yang tahu nggak Asmaul Husna itu artinya apa? Tahu nggak? Jadi Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, yaitu pertama dari kata asma. Di sini ada yang namanya asma? Tidak ada. Dan asma itu artinya nama. Kemudian Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Pertama itu adalah asma, yang kedua adalah al-husna. Al-husna artinya yang paling baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jadi Asmaul Husna ternyata nama-nama Allah yang baik dan indah. Terus kita membahas 5 Asmaul Husna beserta pengertiannya. Yang pertama ada
raja atau penguasa atas segala makhluknya. Jadi Allah itu adalah zat yang menguasai segala alam semesta, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun dunia dan bulan sekalipun. Jadi semua alam semesta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua ada Al-Aziz. Ada yang mau bacakan? Ada yang mau bacakan nggak Al-Aziz? Ayo, coba yang kamu dulu bacain. Coba namanya? Namanya siapa? Siapa? Heru. Heru bacain Al-Aziz apa? Jadi benar kata Heru, Al-Aziz adalah berarti yang maha perkasa atau yang maha mulia. Jadi Allah itu mempunyai sifat yang perkasa dan juga mulia. Allah itu zat yang paling mulia dibanding zat-zat yang lainnya. Karena tidak ada yang lebih mulia dari Allah dan tidak ada yang lebih perkasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga kita akan membahas tentang Al-Qudus. Ada yang mau bacain Al-Qudus? Siapa? Kamu namanya siapa? Siapa? Iza. Coba Iza bacain yang keras. Tepuk tangan buat Iza. Jadi Al-Qudus itu bermakna Allah itu maha suci, yaitu suci dari segala kekurangan dan segala keburukan. Jadi Allah itu nggak punya yang namanya itu kekurangan, Allah itu nggak punya keburukan. Allah itu kalau bahasa Inggrisnya itu perfect gitu, sempurna, tidak ada yang dapat menyainginya. Terus yang keempat ada As-Salam. Di sini sering yang ucap salam, banyak yang sering ucap salam kan. Nah, arti As-Salam sendiri itu artinya Allah Maha Sejahtera atau Maha Menyelamatkan. Jadi Allah itu selalu Allah itu selalu menyelamatkan kita. Sebenarnya kayak kita berbuat dosa, terus kita bertobat, pasti Allah nanti akan memaafkan kita jika kita menyesali perbuatan dosa kita. Allah juga sering menyelamatkan kita. Semuanya kamu kayak jatuh terluka, tiba-tiba ada guru yang membawa kamu ke UKS. Nah, ibu guru itu sudah ditakdirkan Allah untuk menyelamatkan kalian dan membawa kalian ke UKS. Makanya Allah itu sangat menyayangi dan sangat mensejahterakan semua makhluknya, baik di muka bumi maupun di alam semesta ini. Terus yang kelima ada Al-Mu'min. Ada yang mau bacain Al-Mu'min? Ya, coba kamu namanya siapa? Enggak. Ya udah kamu aja. Namanya siapa? Mail. Iya coba Mail bacain. Kenapa kamu mau? Ya kamu siapa namanya? Adit. Ya Adit coba Adit baca yang keras. Tepuk tangan buat Adit. Ya betul kata Adit. Al-Mu'min adalah mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Contohnya saat kita kayak pulang malam, ternyata saat kita pulang itu nggak ada orang, tapi kita tahu bahwa Allah itu selalu ada di samping kita. Maka Allah akan memberikan rasa keamanan. Kayak tadinya kita takut, terus kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ternyata hati kita jadi tenang, jadi nggak takut lagi ada hantu atau ada setan, ada pocong kayak gitu. Terus tadi kan kita udah belajar tentang 5 Asmaul Husna ya. Nah sekarang kakak mau memberikan contoh akhlak yang meneladani sifat Allah yang tadi.
Yang pertama tuh ada menahan diri. Sifat menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Contoh menahan diri itu kayak kita melihat uang di meja, tetapi itu bukan uang kita. Kita mau mengambil uangnya karena kita kelaparan, akhirnya kita mau mengambil uangnya. Tapi kita tahu bahwa itu dosa. Akhirnya kita nggak usah diambil, nggak apa-apa, yang penting kelaparan, nggak apa-apa, yang penting aku nggak ambil uang yang bukan milikku, gitu. Itu contoh dari menahan diri. Nah, menahan diri ini adalah akhlak yang dari Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik tadi artinya apa? Dia mana? Raja. Nah, jadi menahan diri itu kita tahu bahwa Allah itu yang menguasai semua yang ada di bumi. Nah, sedangkan uang yang tadi itu kan bukan milik kita, berarti itu milik Allah. Jika kita mengambil uang itu, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, alangkah lebih baiknya kita jangan mengambilnya, karena itu bukan milik hati kita. Terus selanjutnya ada mandiri. Kalian mau bacain? Cewek. Siapa? Kamu mau bacain? Namanya siapa? Siapa? Ulfa. Coba bacain keras Ulfa. Mandiri. Budi itu masih SD, tetapi dia sudah berani sudah pakai pakaiannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh perbuatan mandiri. Nah, perilaku mandiri ini adalah contoh salah satu perbuatan yang berbeda dari sifat Asmaul Husna Al-Aziz. Yang ketiga, ada sifat kebersihan. Kebersihan itu, kebiasaan hidup bersih merupakan alat terpuji yang berbeda dari Asmaul Husna Al-Qudus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam semesta. Jadi kita itu harus selalu menjaga lingkungan kita itu agar selalu bersih. Contohnya di sini ada keluarga Pak Iwan dan keluarga Bu Siti dan Bu Mairo. Kita sebutnya kayak gitu. Ya, mereka itu sedang kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan alam sekitar. Ini adalah contoh salah satu akhlak yang berbeda dari sifat Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus. Terus yang keempat ada menjaga lisan. Ada yang mau bacain? Ya. Benar. Siapa punya? Tangan buat kalian. Menjaga lisan itu artinya kita menjaga perkataan kita. Jadi kita nggak boleh langsung kayak menjelek-jelekan teman, kayak membuli teman kayak gitu. Semuanya, wah kamu jelek di situ. Wah kamu jelek, itu nggak boleh ya, teman-teman, nggak boleh adik-adik. Soalnya itu dilarang sama Allah. Nah, menjaga lisan ini termasuk ke dalam sifat yang mendadak dari Asmaul Husna As-Salam. Terus yang kelima itu ada hidup tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Jadi kita itu di sini kayak contohnya itu lingkungan kelas, kita itu harus tertib, kita itu harus saling akur itu antara perempuan atau laki-laki, nggak mau beda-bedakan gitu. Nah, tadi kan kamu udah menjelasin ya 5 Asmaul Husna. Coba kita ulang kembali. Asmaul Husna yang pertama ada Al-Malik, yang kedua ada Aziz, ya. Yang ketiga ada Al-Qudus, yang keempat ada Al-Mu'min, yang kelima ada As-Salam. Terus yang menilai dari sifat-sifatnya
Apa? Yang menilai dari sifat al-matik. Pertama, apa ini? Benar lagi. Ya. Yang kedua itu yang menilai dari sifat atau musuh al-aziz, yaitu man. Kemudian yang ketiga itu yang menilai sifat menilai asal musuh al-qudus, yaitu cinta kebersihan. Dan yang keempat adalah yang menilai asal musuh as-salam, yaitu menjaga lisan. Dan yang kelima yang menilai asal musuh al-mu'min adalah hidup tertib. Belum kakak tutup, biar nanti ada semangat lagi. Coba berdiri semuanya. Jadi, sudah berdiri semuanya. Sudah. Kita main game ya. Kita main game. Namanya tuh ikuti kata-kata dengan gerakan. Jika kakak berkata, jika kakak berkata, Kak Asmi duduk, kalian duduk. Tapi jika kakak semua bilang duduk, kalian jangan duduk. Pokoknya kalau nggak ada kata Kak Asmi, maka kalian jangan lakuin. Tapi kalau ada kata Asminya, kalian lakuin. Ya? Siap nggak? Pertama-tama, Kak Asmi duduk. Berdiri. Ya, kurang bagus ya. Kalau nggak ada kata Kak Asminya, kalian jangan lakuin, oke? Kak Asmi berdiri. Kak Asmi berdiri. Kak Asmi berdiri. Jadi, ya. Terus, Kak Asmi duduk. Duduk. Ayo. Kalau nggak ada Kak Asminya, berarti jangan duduk. Coba ya, ulangi lagi. Kak Asmi berdiri. Kak Asmi duduk. Kak Asmi berdiri. Kak Asmi duduk. Duduk. Ya, bagus ini udah berfokus. Kak Asmi berdiri. Kak Asmi duduk. Kak Asmi berdiri. Kak Asmi duduk. Duduk. Ayo, bisa tengok fokus. Kak Asmi berdiri. Duduk. Makasih ya. Itu aja pembelajaran dari kakak. Mohon maaf jika ada kata-kata kakak yang berkenan di hati adik-adik. Mohon maaf. Sebelumnya kita tutup dulu dengan doa. Ketua kelasnya siapa? Ya, habis itu Pak. Apa teman-temannya biar berdoa.